Lembu Sora atau Ken Sora atau Andaka Sora adalah adik ipar Arya Wiraraja, Adipati di Songono, sekarang Sumenep. Lembu Sora merupakan senopati kerajaan Singosari masa pemerintahan Raja Kertanegara. Nama Lembu Sora sebagai orang paling setia banyak ditulis di naskah-naskah kuno seperti Nagara Kertagama, Pararaton, Kidung Sorandaka, Kidung Ranggalawi, Kidung Harsawijaya, Kidung Panji Wijayakrama, dan di berbagai prasasti Majapahit. Dikisahkan dalam Nagara Kertagama menjelaskan pada tahun 1197 Saka atau 1275 Masehi bahwa ambisi Raja Kertanegara yang sangat besar telah mengirimkan angkatan perangnya untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Suwarnabumi, sekarang Sumatera, yang kita kenal dengan ekspedisi Pamalayu, dipimpin oleh Sri Wisma Rupakumara dan Senopati Kepu Anabrang. Selanjutnya Kertanegara mengirim tentaranya untuk menaklukkan Bali pada tahun Saka 1206 atau 1284 Masehi. Akibat banyak tentara yang dikirim keluar untuk menaklukkan negeri sekitar, prajurit di Keraton Singosari menjadi sangat sedikit. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Raja Jayakatwang dari kerajaan Gelang-Gelang kini Madiun melakukan pemberontakan ke Singosari. Bala tentara Daha di bawah pimpinan Jaran Kuyang menyerang melewati Mameli. Segera Raja Kertanegara memerintahkan kepada Dyah Wijaya untuk berangkat ke Mameli, memimpin prajurit Singosari. Tipu muslihat Jayakatwang berhasil memancing tentara Singosari untuk menyerang Mameli. Serangan sesungguhnya justru berasal dari selatan, dipimpin oleh Kebo Mundarang. Dalam waktu singkat, Keraton Singosari telah dikuasai musuh dan Raja Kertanegara gugur dalam perlawanan. Raden Wijaya berhasil mengalahkan tentara Daha di Mameli. Dengan rasa puas, tentara Singosari pulang ke keraton di ibu kota. Terkejutlah mereka melihat sorak-sorai tentara Daha yang telah menghancurkan Singosari. Raden Wijaya berusaha menyerbu, namun karena jumlah pasukan yang tidak seimbang, dia kalah. Diceritakan bahwa Raden Wijaya dengan para pengikutnya seperti Lembu Sora, Gajah Pakon, Medang Dangdi, Malusa Wagal, Namu, Kenyakabu, Kebun Kapatengah, Wirota Wiragati, dan Pamandana berusaha melarikan diri dari kejaran musuh yang dipimpin oleh Patih Kepu Mundarang. Atas nasihat dari Lembu Sora, Raden Wijaya dan pengikutnya bersama sang putri Trihwana mundur ke arah utara menuju Madura. Lembu Sora juga menyarankan untuk minta bantuan kakaknya Bupati di Songono, Arya Wiraraja. Kidung Panji Wijayakrama menyebutkan Lembu Sora dengan setia menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga menggendong istri Wijaya saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa. Kedatangan Raden Wijaya diterima baik oleh sang Adipati Songono. Arya Wiraraja menyarankan kepada Dyah Wijaya untuk menyerah dan mengabdi kepada Raja Jayakatwang sambil menghimpun kekuatan dan mengamati kekuatan Kediri. Demikianlah Arya Wiraraja mengirim surat kepada Jayakatwang tentang penyerahan Raden Wijaya. Setelah surat dari Jayakatwang diterima, berangkatlah Raden Wijaya, Lembu Sora, dan beberapa pengikutnya ke negeri Daha. Mendekati keraton Daha, tepatnya di Jumbiru, Raden Wijaya mengirim utusan untuk menyampaikan kedatangannya kepada Raja Jayakatwang. Raja Jayakatwang lalu memerintahkan Mantri Sagara Winota dan Yangkung Hangilu untuk menjemput Raden Wijaya dan rombongannya di Jumbiru. Pengabdian Raden Wijaya kepada Prabu Jayakatwang hampir tanpa cacat. Oleh karena itu, Prabu Jayakatwang memberi hadiah tanah di Alas Tari kepada Raden Wijaya. Singkat
singkatnya, Raden Wijaya meminta izin untuk membabat Alastari untuk dijadikan padukuhan. Setelah mendapat izin dari Jayakatwang, berangkatlah Raden Wijaya dan para pengikutnya ke Alastari. Berkat bantuan dari orang-orang Madura, utusan Arya Wiraraja yang dipimpin oleh Ranggalawi, Tarik yang dahulunya hutan belantara ini sudah menjadi padukuhan dan diberi nama Majapahit atau Wilwatika. Pada bulan Waisaka, Menteri Daha Sagara-Winota datang ke Majapahit sebagai utusan Prabu Jayakatwang, menyampaikan pesan bahwa Prabu Jayakatwang berkenan untuk berburu di hutan Tari bersama dengan Hyang Wijaya. Pada saat itulah muncul Ranggalawi dengan mengucapkan kata-kata yang menyinggung Sagara-Winota. Melihat itu, Lembusura segera mengajak Ranggalawi keluar agar situasi tidak rumit. Dikisahkan bahwa Raja Kertanegara dari Singasari telah menghina utusan Kaisar Kubilai Khan dari Kutai Nagari, Tiongkok. Maka untuk membalas hinaan itu, Kaisar Kubilai Khan mengirim 20.000 tentara Mongolia untuk bermaksud menghukum Raja Kertanegara dan menghancurkan Singosari. Kubilai Khan tidak tahu bahwa Singosari telah runtuh oleh Kediri. Atas nasihat Arya Wiraraja, situasi ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk pura-pura menyerah kepada tentara Mongolia itu, menyerah untuk memanfaatkan kekuatannya. Diutuslah Mantri Silananda Cahya, Lembusura, dan Ranggalawi untuk menyampaikan kepada pimpinan tentara Mongolia itu bernama Panglima Ikemesi. Dalam hal ini, Raden Wijaya juga minta bantuan untuk merebut negerinya kembali. Permohonan itu diterima oleh Panglima Ikemesi. Kemudian mereka merencanakan strategi penyerangan ke Kediri. Tentara Tartar dibagi menjadi 3 pasukan. Prajurit Majapahit bergerak di belakangnya. Begitulah keraton Daha diserang dari 3 jurusan. Dalam Kidung Panji Wijayakrama buku 7 diuraikan pertempuran itu dengan sangat terperinci. Begitupun di dalam Kidung Harsawijaya tercatat bahwa Sagara-Winota bertanding dengan Ranggalawi di pertahanan timur. Di pertahanan selatan, Lembusura bertarung dengan Patih Kebumudara dan berhasil membunuhnya. Prabu Jayakatwang berhasil ditangkap dan dipenjara di benteng pertahanan Ujung Galuh hingga wafat. Kediri telah runtuh. Kini Raden Wijaya melaksanakan strategi berikutnya, mengusir tentara Tartar. Uraian Kidung Panji Wijayakrama, tentara Tartar yang tinggal di Canggu dijamu di Majapahit. Dengan serta-merta mereka diserang dalam perjamuan. Serbuan itu telah direncanakan sebelumnya. Mereka tidak menduga sama sekali bahwa tentara Majapahit dan Madura akan berkhianat. Ketika tentara Tatar sedang berpesta pora di Kediri, dengan serta-merta Kediri diserang dari utara dan selatan. Keraton Kediri sudah terkepung sambil menahan serangan tentara Tatar mundur ke arah utara. Namun dari utara diserang juga. Akhirnya mereka menuju ke arah barat, namun dari barat juga diserbu. Akhirnya tentara Tartar mundur ke arah pantai tempat armada kapalnya dan berlayar meninggalkan Pulau Jawa. Setelah tentara Tartar meninggalkan Pulau Jawa, menurut Kidung Harsawijaya, Raden Wijaya ditabalkan menjadi raja di Majapahit, berlangsung pada Purneng Kartika Masa Pancadasi Sugeng Catur, atau tepat pada tanggal 15 bulan Kartika tahun Syaka 1215, atau bertepatan dengan tanggal 13 November 1293 dengan nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Pengikut Nararya Sanggama Wijaya mendapat anugerah pangkat dan kedudukan yang tinggi, disebut dalam berbagai sumber sejarah seperti Pararaton, Nagara Kertagama, Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Surandaka, Kidung Ranggalawi, dan beberapa piagam seperti Piagam Budadu, Piagam Penanggungan, dan Piagam tahun 1305. Dalam Piagam Budadu,
terdapat nama Arya Wiraraja dan Arya Adhikara mendapat kedudukan tinggi. Dalam piagam penanggungan ditulis bahwa Rakyat Patih Mutambi atau Nambi, Rakyat Patih Widaha Empu Sora. Diuraikan panjang lebar dalam Kidung Ranggalawe, akibat pengangkatan Munambi sebagai Patih Hamengkubumi menyebabkan terjadinya pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe merasa Nambi tidak banyak jasa terhadap Majapahit. Ia menghendaki Lembu Sora yang menjadi Patih Hamengkubumi, bukannya Nambi. Ranggalawe sendiri mendapat jabatan Rakyat Mantri Nusantara dan Patih Bidakara Tuban. Dalam Pararaton dan Kidung Surandaka disebutkan nama Mahapati yang menjadi pihak besar untuk menjadi Patih Hamengkubumi di Majapahit. Dalam prasasti Siddhateka, nama lain dari Mahapati ini adalah Dyah Halayuda. Mahapati atau Dyah Halayuda menghasut Ranggalawe supaya menentang pengangkatan Nambi sebagai Patih Hamengkubumi. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ranggalawe. Akibat adu domba tersebut, perang saudara pertama pun meletus. Tentara Majapahit dipimpin Patih Nambi bergerak menuju Tuban, sedangkan Ranggalawe sudah bersiap di Tuban. Ranggalawe bertanding dengan Kepu Anabrang ketika pertarungan di Sungai Tambak Beras. Kepu Anabrang berhasil memiting Ranggalawe dan membunuhnya dengan kejam. Melihat keponakannya dalam bahaya, Lembu Sora sigap bermaksud menyelamatkannya. Lembu Sora menikam Kepu Anabrang dengan keris mega lamat milik Ranggalawe. Ranggalawe dan Kepu Anabrang gugur di Sungai Tambak Beras. Pemberontakan Ranggalawe itu disebutkan dalam Pararaton tahun Kuda Bumi Paksanibo atau tahun 1217 Saka atau 1295 Masehi. Diceritakan karena peristiwa pembunuhan rekan seperjuangan itu, Mahapati Dyah Halayuda kembali memainkan perannya. Ia datang menghadap Prabu Kertaraja Sanjaya Wardana, menyampaikan ketidakpuasan para pejabat negara atas sikap raja yang seolah-olah membela Lembu Sora. Seolah-olah sang Prabu mengesampingkan Undang-Undang Utara Manawa Dharma Sastra pasal Asta Dusta. Halayuda juga menghasut para rakyat dan Nambi. Ia juga menghasut Mahesa Taruna, anak Kepu Anabrang, untuk meminta keadilan. Lain lagi ceritanya saat bertemu dengan Lembu Sora. Halayuda bercerita bahwa Mahesa Taruna akan meminta keadilan raja atas pembunuhan Kepu Anabrang. Setelah dilakukan pertimbangan, akhirnya sang Prabu membebas tugaskan Lembu Sora dan menyerahkan jabatannya kepada Mahesa Taruna. Mahapati Halayuda pura-pura membela Lembu Sora dan meminta kesabaran raja. Diusulkan supaya raja memberikan peringatan tertulis kepada Lembu Sora, dan Halayuda sendirilah yang menyampaikannya. Diputuskan oleh raja melalui isi surat itu, mengingat jasa-jasanya, Lembu Sora tidak akan dijatuhi hukuman mati. Ia akan dihukum buang ke Tulembang. Setelah membaca surat itu, Lembu Sora menyampaikan jawabannya bahwa ia masih menaruh cinta bakti kepada Baginda Raja. Ia bersedia menyerahkan jiwa raganya kepada sang Prabu. Sekalipun ia akan diserahkan kepada Mahesa Taruna, ia akan menghadap sang Prabu sendiri. Halayuda belum puas akan penyerahan jiwa raga Lembu Sora. Dilaporkan kepada sang Prabu bahwa Lembu Sora akan membuat keonaran di Keraton Majapahit. Begitulah ketika Lembu Sora didampingi oleh Juru Dengung dan Gajah Biru berangkat menghadap sang Prabu. Mereka dihadang di halaman Kedaton dan dikeroyok oleh prajurit dan para punggawa Majapahit. Lembu Sora, Juru Dengung, dan Gajah Biru gugur di halaman Kedaton Majapahit. Mereka dimakamkan dengan upacara kebesaran Majapahit.
Gugurnya Ranggalawe dan Lembu Sura ini menyebabkan Prabu Kertarajasa Jayawardhana menyesal seumur hidupnya. Lembu Sura adalah orang yang sangat dihormati sang Prabu. Lembu Sura dan Ranggalawe dalam sejarah tercatat sebagai pengikut yang paling setia kepada Prabu Kertarajasa Jayawardhana. Pararaton mencatat bahwa pemberontakan Lembu Sura terjadi pada tahun 1222 Syaka atau 1300 Masehi. Peristiwa ini terdapat lengkap dalam Kidung Sorandaka.